doa ya. Kalau Mari rekaman kita sudah berdoa. masuk, Ya, ya, silakan Romo. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau memberikan iman kepada kami dan kami mensyukuri anugerah iman itu di dalam hidup kami. Kami mohon supaya perbincangan dan semua hal yang terjadi di forum ini dimulai dari rencanamu dan juga Kau berkati di dalam prosesnya hingga pada akhirnya nanti membuahkan hasil yang berlimpah di dalam hidup kami dalam menjalani iman kami sebagai orang Kristiani. Kami juga mohon supaya Engkau memberkati semua orang yang berada di balik layar, yang mengusahakan segala sesuatunya terjadi di forum ini. Semuanya ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman sekalian, saya memilih tema ini karena pertama-tama berpikir soal pentingnya orang-orang Katolik, terutama yang ada di Amerika, untuk bisa melihat lagi dunianya dengan kacamata yang tidak baru-baru amat, tetapi dengan kacamata yang sedikit kacanya dibersihin begitu ya, supaya berpikirnya persis seperti apa yang dikatakan oleh Injil begitu. Hari-hari ini tentunya orang-orang di Amerika sedang sibuk dengan begitu banyak hal, termasuk pemilu yang akan datang begitu ya, di tengah pandemi, ya, pemilu di tengah pandemi. Nah, ini menarik ini karena pastinya akan menjadi sesuatu yang hangat untuk dipikirkan dan dibicarakan baik di keluarga maupun di antara teman-teman ya. Saya pikir bahwa penting juga kalau kita melihat lagi iman kita dan secara jelas, tidak ngomong soal politik tetapi ngomong soal iman, dan itu jauh lebih penting daripada hanya soal politik yang kita tidak begitu jelas mana yang benar mana yang salah. Terakhir kali saya mendapat 2 forwardan tentang lagu Ave Maria yang muncul setelah Donald Trump berbicara, dan ya tentu reaksinya selalu bermacam-macam. Dan kita tidak akan bicara soal lagu Ave Maria karena walaupun itu sedikit menyinggung tentang iman kita, tetapi karena sudah masuk ke istana itu atau ke daerahnya Trump, lalu itu menjadi sesuatu yang tidak lagi netral begitu ya. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan ngomong soal visi Kristiani di tengah dunia yang berubah. Mengapa visi? Nanti kita lihat lagi. Supaya kita itu punya ancang-ancang di dalam hidup kita ya. Mari kita lihat dulu, saya mohon izin untuk mempresentasikan PowerPoint saya. Oke, baik. Saya harapkan paling tidak hostnya melihat ya. Gitu. Teman-teman, oke, baik. It's good, Romo, it's good. Oke, ya. Visi Kristiani dalam dunia yang berubah. Anggurnya mulai dari zamannya Yesus sampai zamannya kita sekarang itu sama selalu ya, tidak pernah berubah. Ya, hanya anggur baru tidak bisa ditaruh di kantong lama. Cara berpikir lama tidak bisa lagi dipakai untuk menerapkan Injil di dunia yang baru. Ya, kita lihat saja langsung. Ya, pertama-tama kita ngomong soal purpose. Mengapa visi selalu berhubungan dengan purpose? Ya, karena visi itu terkait dengan orangnya. Dan orang itu selalu punya tujuan dalam hidupnya. Dan apa artinya purpose? Itu alasan dari sesuatu dikerjakan atau dibuat, atau alasan di mana sesuatu eksis atau ada di dunia ini. Itu purpose. Dan kita lihat kalau kita di dalam terang iman Kristiani, kita akan tahu bahwa purpose itu ya
purpose-nya kita itu apa? Tujuan kita itu apa? Kita contek ya sedikit dari Santo Ignatius Loyola, dan saya pikir ini sesuatu yang paling mewakili dari berbagai macam purpose yang ditawarkan. Dan memang dalam pemahaman Santo Ignatius Loyola, manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, dan melayani Tuhan, dan dengan demikian ia memperoleh keselamatan jiwanya. Jadi bagian pertama, manusia itu diciptakan untuk memuji, menghormati, dan melayani Tuhan. Ya, yang kedua, dengan melakukan itu maka dia selamat jiwanya. Jadi kalau lihat di bagian pertama itu mulai dari seseorang diciptakan, itu berarti mulai dari rahim ibunya sampai kematian. Tapi juga bukan itu saja. Kalau kita dengar dari bacaan-bacaan di Injil, kita tahu bahwa kita bisa memuji, menghormati, dan melayani Tuhan tidak hanya di dalam hidup kita, tapi hidup kita yang sekarang, tetapi bisa juga setelah kematian, begitu. Tapi yang paling penting sekarang kita diminta untuk itu, ya. Dengan demikian selamat jiwanya. Kalau tidak memuji, menghormati, dan melayani Tuhan sekarang, nanti ya di sana nggak selamat, bagaimana bisa memuji, menghormati, dan melayani Tuhan seperti itu. Jadi kita itu jelas punya purpose yang seperti apa yang dikatakan oleh Santo Ignatius Loyola. Ya. Sedangkan visi itu kemampuan untuk mengimajinasikan bagaimana sebuah hal, yaitu di situ sebuah negara, sebuah masyarakat, sebuah industri, dan yang lain-lain akan dikembangkan di masa yang akan datang, ya, dan direncanakan untuk bisa tetap bertahan dalam cara-cara tertentu. Dan itu yang kita harapkan. Jadi visi Kristiani itu membawa kita itu supaya berimajinasi sebenarnya. Ya. Berimajinasi apa? Berimajinasi soal bagaimana dunia kita itu seharusnya terjadi di masa yang akan datang. Ya. Tentu sekarang juga bisa berimajinasi, bisa. Dan itu adalah visi Kristiani yang diturunkan mulai dari para rasul sampai kita sekarang. Oke, kita lanjut. Sebentar. Ya. Dan visi kita itu adalah terwujudnya kerajaan Allah di dunia ini. Selesai. Ya, sesederhana itu. Apa itu kerajaan Allah? Ya, bacalah Injil. Apa yang dimaui oleh Yesus ada di situ. Dan itu kerajaan Allah di dunia ini. Visi Kristiani adalah terwujudnya kerajaan Allah di dunia ini. Sesederhana itu, tetapi itu tugas besar bagi kita. Sekarang kita lihat dulu, ya, apa yang akan terjadi atau sedang terjadi di dunia kita. Ya. Kita lihat bahwa visi itu menyangkut pada mulanya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi itu sebuah pegangan dasar, ya. Dan oleh karena itu kita punya visi. Karena apa? Ini mau membangun kerajaan Allah. Dan mengapa kerajaan Allah yang dibangun? Karena ya, pertama-tama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan yang kedua, kalau kita ingat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dari semuanya diciptakan melalui firman itu. Tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini yang tidak datang dari firman itu. Kalau teman-teman lihat visi Kejadian 1 dan Yohanes 1, itu sambung. Yohanes itu orang yang tahu kitab suci Yahudi, ya, di kitab Kejadian itu. Bahwa pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah ngapain? Allah bersabda, jadilah, ya, terang, ya, jadilah daratan dan binatang, tumbuh-tumbuhan, terakhir manusia. Allah bersabda,
Lalu Allah hanya bersabda saja, semuanya muncul, dan semuanya muncul dalam sebuah keteraturan. Itu berbeda dari visinya orang-orang di Babilonia, di Sumeria, ya. Mereka punya landasan, ya. Landasan apa? Landasannya bahwa semuanya datang dari kekacauan, chaos. Sedangkan orang-orang di kitab Kejadian yang menulis, maksud saya, itu percaya bahwa dunia ini teratur sejak awal mulanya. Dan dari sabdanya semuanya muncul. Maka oleh Yohanes disebutkan bahwa pada mulanya adalah firman. Ya, sabda, firman itu sama ya dalam arti tertentu. Dan itu mau ditunjukkan bahwa apa? Keteraturan itu datang dari sabda Tuhan. Ya. Dan kalau kita tahu bahwa dunia kita ini sekarang sedang berubah, ya memang sejak semula dunia itu selalu berubah, ya. Kalau kita melihat teori Big Bang itu ya, itu yang menemukan seorang Romo Belgia di awal abad 20, ya, Georges Lemaitre, ya. Di situ kita tahu bahwa segala sesuatunya muncul dari sebuah titik kecil, ya, alam semesta belum ada. Lalu ledakan besar itu Big Bang, ya, dentuman besar itu menghasilkan apa yang kita miliki sekarang. Ya. Tapi kalau lihat dari era, kalau di situ 12 miliar tahun yang lalu, sekarang orang lebih percaya 13,7 miliar tahun yang lalu, sejak pada awal dentuman itu. Lalu Anda lihat di situ ada perubahan sejak mulai dari dentuman besar sampai saat ini. Dan lihat, manusia itu baru mulai muncul kapan sih? Nah, cikal bakalnya itu ya sekitar 5 juta tahun yang lalu. Berarti itu di ujung-ujung sejarah dari alam semesta, ya. Dan manusia yang pintar itu baru sekitar 100.000 sampai 200.000 tahun yang lalu, ya. Nenek moyangnya manusia yang namanya Homo sapiens, ya. Makhluk yang bijaksana itu, yang pandai itu baru muncul 100 sampai 200.000 tahun yang lalu. Dan Anda lihat semuanya di dalam semua perjalanan itu, ya, perubahan terjadi. Kalau lihat di 65 juta tahun yang lalu, ketika dinosaurus dan kawan-kawan masih ada, ya, terjadi, orang menduga ada sebuah meteor besar yang jatuh ke bumi dan menutupi bumi sehingga banyak tanaman mati. Lalu karena dinosaurus makan tanaman, tanamannya mati, dinosaurusnya mati, lalu selesai semuanya, rantai makanannya terputus. Dan semua perubahan itu sebuah kepastian, ya. Kita tahu bahwa kalau dunia kita berubah itu sesuatu yang lumrah. Sejak awal mula penciptaan, kalau kita bicara soal Big Bang adalah awal mula penciptaan, ya, sejauh ini kita dari sains kita bisa tahu, lalu kita menjadi tahu bahwa apa? Kalau Allah yang mencipta dan mengatur semuanya, kita tahu bahwa perubahan adalah rencana dan kehendaknya. Paling tidak, ya, apapun yang berubah saat ini itu selalu di dalam rencana Tuhan. Ya. Oh ya, Romo, tapi kita menderita, nggak enak. Ya, dinosaurus di mana sekarang? Tidak ada mungkin. Tapi saya yakin pada satu titik bahwa manusia yang bisa berpikir ini satu-satunya ciptaan yang paling unggul, paling dipercaya oleh Tuhan, bahwa sesuatu yang juga bisa menggunakan, ya, akal budinya untuk berubah. Nah, kita lanjut dulu. Saya tanya, pandemi mengubah? Oh ya pasti. Tuhan menghukum? Ya tidak, begitu ya. Nah, Tuhan di mana, Romo? Ya, Tuhan itu mengizinkan pandemi ini
ada di dunia, pertama-tama bukan karena dia mau menghukum manusia, tapi bahwa dia mau menunjukkan betapa perubahan itu sebuah kepastian di dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang bersifat menghukum. Lah kalau gitu orang mati banyak gimana? Lah saya tanya juga, kalau Anda percaya Tuhan itu mencipta, boleh percaya di dalam teori evolusi itu Anda percaya lebih dari 90% makhluk yang ada di dunia sejak awal mula sampai sekarang itu sudah hilang lenyap dari muka bumi ini, yang tertinggal kurang dari 10%. Ya. Sebuah apa ya, boros ya Tuhan itu ya, mencipta kiri kanan pada satu titik hilang, ya. Lalu kita bagaimana, Romo? Kalau nggak dihukum kita juga akan hilang lah. Persis di situ, kita tidak seperti ciptaan yang lain, ya. Kita itu manusia, dan manusia itu adalah gambar dan rupa Tuhan, yang Tuhan sendiri bisa mengatakan sabdanya dan kita bisa mendengarkan. Kita adalah makhluk yang mendengarkan sabda Tuhan, dan kita kemungkinan besar satu-satunya makhluk yang bisa memahami Tuhan lebih baik daripada makhluk yang lain. Karena itu kita disebut sebagai gambar dan rupa Tuhan. Baik, jadi dunia kita berubah pasti. Misa online, ya. Terus orang-orang sudah mulai berpikir, waduh Romo, kita mau terima tubuh dan darah Kristus. Persis di situ. Kalau Anda lihat dunia kita dan menghidupi iman Kristiani kita, orang Katolik percaya bahwa ternyata tubuh dan darah Kristus itu menjadi sesuatu yang sangat penting, integral dalam hidup mereka. Saya melayani kelompok kecil, setiap minggu mereka misa dengan saya, begitu. Seorang ibu tuh sampai menangis karena pertama kali berapa bulan lalu itu ya, mulai kelompok kecil. Bulan Juni itu saya mulai kelompok kecil itu. Dan seorang ibu ketika pertama kali menerima tubuh Kristus, dia menangis. Dan saya juga yakin bahwa banyak sekali orang yang merasakan betapa mereka butuh tubuh dan darah Kristus. Refleksi-refleksi mahasiswa-mahasiswi saya, mereka seringkali menyebut bahwa misa online itu tidak sama seperti misa biasa karena mereka tidak menyambut tubuh dan darah Kristus. Maka di situ kita tahu dunia kita berubah. Simbol perlu, namun tak pernah cukup. Dan persis di situ. Kita mulai work from home, internet menghubungkan, namun tak cukup. Di Jogja, orang di Malioboro sudah seperti cendol, ya, sudah tidak peduli lagi kemana-mana, orang hanya pakai masker tapi senggol-senggolan. Karena apa? Ternyata diam di rumah itu tidak membuat kita merasa puas, karena manusia itu ternyata butuh ketemu dengan manusia, walaupun tidak ngomong, tapi kalau ketemu di jalan bahkan dengan orang asing pun itu sungguh-sungguh memuaskan kita untuk sungguh-sungguh merasa bahwa kita ini hidup sebagai manusia. Nah, teknologi bagaimana? Teknologi menghubungkan tapi tidak cukup. Ya. Saya tidak tahu bagaimana Anda yang ada di Amerika, tetapi yang di Indonesia, terutama di Jogja, sudah lepas, ya. Sungguh-sungguh saya tidak tahu apakah pemerintah memang mau membuat ini jadi herd immunity atau bagaimana. Saya tidak mengerti. Yang kuat bertahan, yang lemah hilang, begitu. Saya tidak tahu. Di Amerika saya juga membaca beberapa bagian Amerika juga orang-orangnya sudah tidak terlalu peduli. Rupanya himpitan ekonomi sedemikian besarnya sehingga orang lebih memilih, ya, daripada mati kelaparan lebih baik mengambil resiko kena COVID, gitu ya.
Ya itulah kita. Terbang was-was, ya, banyak aturan dan makin ketat. Nah, memang bandara udara tidak banyak orang sekarang. Ya. Pesawat-pesawat juga terbangnya kurang, gitu. Lalu kalau orang dari Jogja atau dari Jawa Tengah ke Jakarta, sekarang orang minta untuk orang lebih suka pakai mobil, ya, sudah ada tol, ya, dan kalau naik pesawat harus cek rapid test, gitu ya. Tapi kalau dengan mobil bisa masuk keluar Jakarta dengan cukup lancar, begitu, hanya perlu bayar tol, ya. Itu dunia kita sedang berubah, ya. Menarik, ya, protokol kesehatan yang ketat, ya, dan nanti pada itu orang lagi melakukan swab test, ya, orang ngambil sesuatu itu bukan sedang ngupil itu. Itu sedang di swab test itu, ya. Protokol kesehatan yang ketat, dan di masa depan orang akan lebih konsultasi dengan dokternya tidak langsung ketemu, tetapi Google Meet-an atau Zoom-Zooman, ya, seperti itu. Dan yang terakhir yang menarik, otomatisasi, ya, itu sudah terjadi sebelum COVID, tetapi sekarang menjadi penting untuk dibahas lagi, ya. Robot itu akan mengubah dunia, robot sudah mengubah dunia, dan sekarang makin kelihatan bahwa robot itu akan mengubah dunia. Orang tidak perlu lagi bekerja langsung ketemu satu sama lain, orang hanya perlu mengontrol robot dari kejauhan, ya, dan itu otomatisasi. Dunia kita sungguh-sungguh berubah. Apakah kita perlu berubah? Saya pikir iya, ya. Tetapi apakah perubahan itu perubahan yang bersifat di dalam atau perubahan yang bersifat di luar? Ya, saya pikir visi Kristiani tidak berubah, hanya perlu dicarikan bentuknya yang baru. Ya. Tujuan dan makna hidup kita berubah? Enggak. Di kedalaman visi Kristiani itu, tujuan hidup kita dan makna hidup kita itu tidak berubah sama sekali. Ya. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah menghormati, memuji dan melayani Tuhan. Ya. Visi kita adalah membangun kerajaan Allah. Apa yang perlu diubah? Apa yang perlu diubah? Cara-cara kita untuk menghidupi nilai-nilai Injili di tengah perubahan dunia ini, ya. Dari tujuan hidup kita punya nilai-nilai, dari nilai kita mempunyai makna hidup. Anda punya makna hidup? Semoga. Kalau tidak, hidup Anda kasihan sekali, meaningless itu, ya. Maka kalau ditanyai, apakah Anda punya makna hidup? Harusnya punya. Orang Kristiani itu punya makna hidup. Apa makna hidupmu? Lihatlah value-value-mu, ya. Lihatlah apa yang membuat kamu terus bergerak di dalam dunia yang berubah, walaupun di dalam kekacauan dan juga ketidaknyamanan akibat pandemi ini. Sekali lagi saya mengatakan bahwa perubahan adalah bagian yang tak terhindarkan dari hidup kita. Ya, itu mulai dari bayi sampai rest in peace. Kita lihat dari sisi yang lain saja, makna hidup di Amerika. Saya sengaja mengambil data dari Pew Research Center, ya. Orang Amerika itu ditanya, kamu punya makna hidup apa, gitu, ya. Terus dikasih open-ended question, itu berarti kamu yang ngisi, gitu. Apa yang paling bermakna, gitu, ya. Apa yang membuat hidupmu bermakna? Apa sumber makna hidupmu, ya? Dan yang paling jelas adalah orang Amerika bilang sebelah kiri, ya, sebelah kiri Anda lihat, family itu 69%, karir 34%, uang 23%, spiritualitas dan iman 20%, teman 19%, aktivitas dan hobi 19%, kesehatan 16%, rumah dan ya sekitarnya, ya, neighborhood itu, tetangga 13%, learning, belajar, ya, itu 11. Dan ini diambil sebelum masa pandemi, ini tahun 2017, ya. Anda lihat itu.
Mengapa tahun 2017 ya? Karena memang settingannya di situ, dan memang mau saya kontraskan nanti. Ya. Kalau lihat sebelah kanan, religion second to family as most important source of meaning in life of American adults. Ya, kalau lihat di situ, family tetap pertama. Yang menarik adalah apa? Bahwa di masyarakat yang individualis, ya, seperti dunia barat itu, ternyata family itu tetap nomor satu. Ada apa ini? Ada sesuatu yang mendasar dalam hidup manusia. Apa itu? Relasi. Sejak awal hidup kita itu selalu berelasi. Bahkan ketika Anda hadir di dunia ini, di dalam kandungan ibumu pun Anda itu berelasi. Ya, paling tidak dengan ibumu, ya. Maka keluarga menjadi sesuatu yang sangat penting. Bayangkan kalau keluarga kacau balau, maka akan ada sebuah kekosongan di dalam hidup manusia. Ya. Maka jelas, walaupun di dalam masyarakat yang sangat individualis, makna hidup di Amerika itu tetap keluarga yang utama. Ya. Agama yang kedua, ya. Orang Amerika itu cukup religius, walaupun terus menurun, ya, jumlah orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beragama. Tetapi orang Amerika cukup religius, ya. Catatan di bawah, ya. Bagi kelas menengah atas dan kelas atas, teman, karir, dan uang menjadi yang penting. Anda bisa cari di Pew Research Center, ya. Jadi kalau semakin mapan diri Anda, lalu yang membuat makna hidup Anda itu adalah adanya teman, adanya karir, dan adanya uang, begitu. Untuk kelas menengah atas dan kelas atas. Yang di bawah-bawah, ya jelas family dan iman, ya. Ini menarik karena secara sosiologi selalu bisa dipahami bahwa kelompok-kelompok yang sudah mapan lalu menjadi semakin individualis dan hanya tetap butuh orang lain, dan orang lainnya tidak lagi keluarga tetapi teman, ya. Lanjut dulu. Yang menarik bahwa saya mengatakan bahwa dunia kita berubah, ya, dan itu Anda lihat kalau Amerika punya angka pengangguran itu Oktober 2019 itu masih 3,6, ya, sampai Januari. April itu paling tinggi 14,7, tapi sekarang sudah mulai menurun hingga tingkat 8,4%, ya, di situ di bulan Agustus, ya. Ini Vegas April 2020 kosong, ya, dan kita tahu pertumbuhan ekonomi Amerika di pendapatan nasionalnya turun minus 32,9%. Pertanyaannya, kalau Anda menggantungkan makna hidup Anda dari uang dan karir, atau juga teman-teman yang tidak bisa Anda ketemui, apa arti hidup Anda sekarang? Ya, itu yang dikatakan oleh Santo Agustinus, ada sesuatu yang bermasalah di dalam hidup orang banyak karena mereka menggantungkan apa-apa yang bisa berubah, sedangkan tidak menggantungkan makna hidupnya di sesuatu yang tidak berubah. Dan kita lihat bahwa angka bunuh diri juga meningkat seiring dengan hilangnya pekerjaan dan perasaan takut tak mempunyai uang dan terbuang dari apa yang berharga. Orang meningkatkan kecemasan, depresi, dan usaha untuk melakukan bunuh diri. Itu dari Forbes, ada linknya di situ, ya. Uang dan pekerjaan jelas bukan sesuatu yang membuat hidupmu bermakna secara objektif. Itu hanya temporary, sementara, begitu. Kalau Anda menggantungkan, oh, uang itu adalah makna hidupku, Anda menggantungkan diri Anda pada sesuatu yang sementara, ya. Karir, ya, berarti Anda lihat kalau angka pengangguran tinggi, lalu Anda tahu bahwa apa,
Anda menggantungkan hidup Anda sepenuhnya pada sesuatu yang sementara. Dan itu bukan visi Kristiani. Dan Allah itu selalu punya dasar bahwa Allah itu adalah yang tidak berubah. Ya. Halo, Romo. Romo, Ya. on and off ya, on and off ya suaranya. Oke. Nggak kedengeran, Romo. Sorry, nggak kedengeran. Ya, sekarang mungkin balik lagi. Coba. Masih belum kedengeran, Romo. Apakah Belum, iya, belum kedengeran, Romo. saya keluar, saya cek. Belum bisa didengar, Romo. Saya melihat kalian semua dengan baik, ya, tapi saya tidak. Oke, sekarang suaranya kembali. Coba. Masih on and off. Masih on and off, Romo. Mungkin sambungan internetnya yang kurang begitu. Ya, mungkin. Presentation kita bisa lihat. Ya, sudah sampai di sini, sudah kelihatan. Ya. Oke, coba Romo bicara. Halo? Ya. Dengar suara saya? Iya, sekarang oke. Oke, baik. Jangan ragu untuk memberitahu kalau suara saya hilang. Karena memang sambungan internet Wi-Fi memang selalu punya keterbatasan. Saya pikir perlu diperbaiki lagi nanti dalam pakai kabel nanti satu hari. Nanti dicarikan cara bagaimana sambungan internetnya dengan kabel. Karena di Indonesia memang sambungan internetnya tidak terlalu baik, apalagi dengan menggunakan Wi-Fi. Dan itulah yang dinamakan kita tidak bisa menggantungkan diri kepada barang-barang duniawi karena tidak tetap. Kadang-kadang seperti Wi-Fi seperti ini ya, kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak gitu. Dan itu makna hidup kita tidak taruh di barang-barang atau ciptaan yang bisa berubah-ubah begitu. Memang persis di situ. Lalu kita lihat bahwa di mana tujuan hidupmu, makna hidupmu kamu taruh itu di tempat di situ kamu merasakan betapa bahwa ini berubah atau enggak. Dan di dalam hidup kita punya makna objektif dan visi Kristiani itu memberikan makna objektif dalam hidup kita, ya. Visi Kristiani apa? Kita punya tugas untuk membangun kerajaan Allah karena tujuan hidup kita adalah memuji, menghormati, dan melayani Tuhan. Dan itu sejak awal ada di dalam diri kita. Dan itu makna objektif dari hidup kita, ya. Tapi ada makna subjektif, ya. Dan itu kita bisa taruh umpamanya saya suka jalan-jalan di alam, maka itu membuat saya bahagia. Benar, itu bisa membuat kamu bahagia, tetapi itu maknanya subjektif. Dan sekarang kalau kamu tidak bisa keluar rumah, lalu kamu mau bahagia bagaimana? Begitu kalau kamu menggantungkan diri hanya pada apa? Kemampuan jalan-jalan di alam, umpamanya. Ya.
Saya suka naik gunung, di sini tidak bisa naik gunung. Saya suka hiking, di sini tidak bisa hiking. Karena apa? Karena udaranya kotor, ya, prasarananya jelek, seperti itu. Jalan-jalannya nggak sebagus di Amerika. Lalu saya bilang kalau saya punya hobi hiking dan saya menemukan makna hidup saya di hiking, lah ya sekarang terus gimana? Apa saya tidak bahagia? Ya jelas saya tetap bahagia. Karena apa? Saya punya makna objektif di dalam hidup saya. Apa itu? Ya, membangun kerajaan Allah di dunia ini. Karena tujuan hidup saya adalah memuji, menghormati, dan melayani Tuhan. Seperti itu. Ya. Kalau saya menggantungkan makna hidup saya pada karir saya, ya, nanti kalau satu hari surat dari provinsial datang, Romo Effendi tunda, tidak lagi menjadi pastor mahasiswa atau direktur di mana begitu ya, tapi jadi pastor di desa. Apakah saya menjadi tidak bahagia? Ya coba saja. Ya mungkin kalau saya menggantungkan diri pada karir, lalu nanti ketika karir saya hilang, lalu saya tidak menjadi bahagia, depresi, cemas, mungkin nggak karu-karuan hidupnya. Begitu pindah dari Amerika, saya merasa kalau saya menggantungkan diri, oh di Amerika hidupnya enak ya, makan tidur ya. Dan ketika pulang ke Indonesia dan di Jogja, hidup saya berubah. Saya harus ngurusi rumah saya yang sudah tua ini 1922. Lalu saya menjadi tidak bahagia. Justru tidak, karena saya punya makna objektif di dalam hidup saya. Ya. Dan makna objektif itu datang dari tujuan hidup saya. Kita bisa buat loh makna subjektif dalam hidup kita. Oh, saya jadi bahagia kalau saya dapat gaji sekian. Benar. Tetapi nanti kalau dalam masa pandemi ini gajimu tidak seperti gaji yang kamu terima dalam masa normal, yang di non-pandemi, di luar pandemi, apakah kamu mau memilih untuk tidak bahagia? Karena kamu lupa atau tidak punya makna hidup yang objektif, maka kamu jadi tidak bahagia atau mudah jadi tidak bahagia. Di mana kamu menaruh makna hidupmu? Dan kita bagaimanapun untuk menanggulangi segala macam hal yang terjadi, perubahan-perubahan itu menuntut sebuah makna hidup yang objektif. Kita tidak bisa hanya mengandalkan makna hidup yang subjektif. Makna hidup subjektif itu berarti makna hidup yang kita buat dan kita cantolkan, kita taruh di ciptaan. Ya. Sedangkan makna hidup yang objektif itu kita letakkan, kita taruh di pencipta kita. Dan itu membuat pembedaan yang besar. Bahkan kalaupun ada perubahan-perubahan besar di dalam hidup kita, kalau kita punya makna hidup objektif, berarti kita akan maju, kita akan terus jalan. Dan itu tepat, visi Kristiani itu bahkan di dalam dunia yang berubah, kita menanggapinya dengan makna hidup yang objektif, bahwa Tuhan pasti menghendaki perubahan ini dan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dalam iman. Ya. Caranya bagaimana? Caranya cara-cara baru. Ya. Tapi makna hidup kita tidak hilang. Kalau Anda suka terbang, ya, karena Anda punya karir di atas pesawat kemana-mana, begitu ya, dan sekarang tidak bisa melakukan apa-apa, dan persis itu yang saya lakukan sebelum masa pandemi, terbang atau pergi ke kota-kota lain untuk ketemu dengan banyak orang, dan sekarang saya tidak bisa lakukan. Pertama-tama saya merasa gelisah, cemas, tetapi saya pikir itu bertahan hanya paling tidak kurang dari 2 minggu, gitu. Karena apa? Karena saya yakin bahwa apa? Makna hidup saya tidak digantungkan oleh karir saya, oleh pelayanan-pelayanan saya, tetapi makna hidup saya itu ada bersama dengan Tuhan. Dan sekarang lihat bahwa apa? Iman yang menuntun itu, yang memberikan visi hidup dalam membangun kerajaan Allah, juga pada akhirnya memampukan kita menemukan cara-cara baru. Coba kalau nggak pandemi gini, mana tahu apa yang namanya Google Meet, Zoom, atau Webex itu, nggak ada yang tahu. Dan mungkin WKCU juga
lupa bahwa pernah ada Romo Effendi di Amerika, jadi ya. Atau saya juga lupa bahwa pernah ada di Amerika karena saking sibuknya. Lalu sekarang kita bisa sambung menyambung seperti ini, ya. Bahkan dibikinkan program oleh Agem Mayo dan mungkin juga Romo Henry, ya, untuk menjumpai saya setiap minggunya. Ya, itu sesuatu yang luar biasa, ya. Dan itu karena apa? Saya yakin bahwa kalau Tuhan membawa perubahan di dalam dunia ini, asalkan kita berpegang pada Dia dan mencari cara-cara baru dalam membangun kerajaan Allah, saya pikir akan ketemu jalannya. Dan lihat, kita mau bilang apa? Makna hidup kita itu harus cari makna hidup yang objektif, walaupun kita bisa membuat makna hidup kita di ciptaan yang kita sebut makna hidup subjektif itu. Saya bilang kita perlu kembali ke makna hidup yang objektif, dalam arti bahwa Tuhan itu asal dan tujuan hidup. Ya. Kolose 2:6-8. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya. Yohanes 3:5-6. Itu fondasinya di Kolose 2. Di Yohanes 3 kita tahu bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita semua itu punya kemampuan untuk mentransendensi diri. Jadi kalau kita mau ketemu dengan Tuhan, ya, kita tidak bisa menggantungkan diri pada ciptaan. Ya. Kita harus punya kemampuan untuk melampaui diri kita. Dan ini persis pengalaman-pengalaman religius itu tidak ditemukan di dalam pengalaman tentang diri kita, tapi pengalaman yang melampaui diri kita. Pernah nonton film perang, bagaimana seorang bisa sangat heroik dan bagaimana dia bisa menolong teman-temannya yang sangat menderita karena perang. Pernah nonton Saving Private Ryan? Ya, sangat bagus. Orang punya tujuan hidup dan melampaui dirinya. Ini bukan soal diriku lagi. Coba ketika Anda membuat makna hidup Anda secara subjektif, itu tentang diri Anda. Ya. Tetapi begitu Anda melampaui diri Anda, ya, dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang bisa melampaui dirinya, Anda akan menemukan makna hidup yang lebih besar daripada apa yang Anda buat berdasarkan apa kesenangan Anda, hobi Anda, dan segala macam yang berbau material. Transendensi diri. Anda butuh untuk apa? Untuk melampaui diri Anda. Dan itulah roh. Ya. Seseorang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dia hanya menuruti dagingnya. Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi visi Kristiani itu adalah cara kita melihat dunia. Dunia yang adalah kerajaan Allah. Berarti dunia itu bukan milik kita. Dengan demikian visi Kristiani itu melampaui diri kita. Karena yang dilihat adalah Allah, bukan diri kita. 4 pilar visi Kristiani. 1, inkarnasi. Kita tahu bahwa Tuhan itu dekat dan solidar dengan ciptaan, termasuk pada saat sekarang. Dia mau menjadi sama seperti kita supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ya. Dan kasih, ya. Itu cintailah Tuhanmu dan sesamamu. Ya. Dan itu perintah yang utama. Salib
Derita sebagai bagian dari hidup dan kemuritan. Anda tidak mau menderita, Anda tidak siap untuk menjadi orang yang masuk dalam kerajaan Allah. Seorang murid tidak mungkin tidak menderita. Anda lihat Petrus, ya, Anda lihat Paulus, semua orang-orang Kristiani awal itu menderita. Dan paling penting, Yesus sendiri menderita sampai mati. Dan kebangkitan, kita percaya bahwa bukan hanya berakhir pada salib dan kematian, tetapi juga pada kebangkitan. Dan ini 4 pilar visi Kristiani, bahwa Allah itu ada di dalam dunia, Allah masuk ke dalam dunia dan menjadi sama seperti kita, merasakan segala sesuatunya seperti kita. Dan dia membawa kasih itu dan berani mengajarkan kepada kita untuk apa? Memikul salib kita. Ya. Tapi dia tidak hanya mengajarkan kita untuk memikul salib kita, dia juga menunjukkan apa itu kebangkitan di dalam hidup kita. Kematian bukan akhir segalanya. Ya. Pandemi menguatkan iman, banyak orang Amerika bilang begitu. Ya, saya pikir banyak orang Indonesia tambah kuat imannya. Oh, mahasiswa-mahasiswi saja tambah kuat imannya setelah pandemi ini. Ya. Jadi kalau ditanya kalau begitu dunia yang berubah di dalam masa pandemi ini bagaimana? Kalau saya melihat dunia yang berubah sebagai bagian dari transformasi Allah. Allah yang mentransformasi maksud saya. Ya. Jadi Allah yang mengubah, ya. Anda lihat di visinya Santo Paulus di Roma 8, 19-23. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dan persis saat ini justru anak-anak Allah tidak boleh kalah dari anak-anak dunia. Karena kalau kita kehilangan iman kita di masa pandemi ini, kita tidak lebih baik dari anak-anak dunia, atau bahkan kita lebih buruk dari mereka karena kita sudah menerima karunia iman. Ya. Seluruh makhluk itu telah ditaklukkan pada kesia-siaan. Lihatlah, itu pandemi ini seperti itu. Ya. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan ini visi yang kita lihat. Pandemi ini sebuah kesakitan yang luar biasa, tetapi kita tahu bahwa selalu ada jalan. Ya. Ada pengharapan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Teman-teman sekalian, Anda jangan harap bisa lepas dari derita selama Anda hidup, karena Anda ada di dalam tubuh Anda yang fana. Kita semua. Ya, jadi jangan pernah menganggap bahwa saya harus lepas dari derita. Tidak ada orang yang tidak pernah menderita, ya, di dalam hidupnya. Kita semua menderita. Dan mengapa? Oleh karena itu Yesus ada dan menunjukkan apa? Salib itu kepada kita. Bahwa salib itu menjadi tanda bahwa Tuhan peduli dan Tuhan solidar dengan kita secara nyata dan masuk ke dalam kegelapan hidup manusia yang paling dalam. Kesimpulan, visi Kristiani menunjukkan bahwa Allah mau manusia mempunyai dan membangun kerajaan Allah di dunia, dan dengan demikian ia memenuhi tujuan hidupnya. Visi Kristiani membawa manusia mempunyai makna hidup yang objektif, tak berubah dan abadi. Ya. Manusia Kristiani menjalankan visi hidupnya berdasarkan 4 pilar visi Kristiani. Inkarnasi, Allah itu ada bersama dengan kita. Kasih sebagai perintah untuk menghidupi kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Salib, penderitaan itu ada dan dipikul, dan kebangkitan bahwa kita yakin bahwa kemenangan itu selalu ada, bahkan mengatasi derita dan maut.
Manusia Kristiani berubah mengikuti perubahan lingkungannya karena setiap perubahan lingkungan adalah sebuah transformasi dari Allah untuk menuju kebaikan. Teman-teman, kita bicara soal revolusi industri 4.0 dan sekarang kita tahu bahwa kita mulai icip-icip dunia yang berubah. Coba kalau tidak, saya sendiri juga sudah tahu banyak kali ngomong soal revolusi industri 4.0 di mana otomatisasi dan Internet of Things itu terjadi, tetapi baru ketika pandemi ini saya sungguh-sungguh merasakan betapa baiknya kemajuan itu, walaupun juga tetap pada saat yang bersamaan perlu berpikir untuk bagaimana supaya iman kita tetap hidup dan menghidupi kemanusiaan kita di tengah munculnya banyak otomatisasi dan juga benda-benda robot itu di dalam hidup kita. Begitu, saya pikir visi Kristiani itu seperti itu. Membangun kerajaan Allah di dunia ini. Dan itu yang kita lakukan. Silakan. Terima kasih. Silakan bertanya. Romo, terima kasih, bagus sekali. Termasuk ini ya Romo, Lele, perubahan dari kondisi sekarang. Kalau enggak tidak ada Lele ya, Mo? Ya, betul. Saya berpikir bahwa itu bagian dari transformasi. Saya sudah panen lele saya dan saya bagi-bagikan kepada orang banyak. Kolam pertama saya bagi-bagikan. Kolam yang 25 itu ada di sebuah dusun sana, dikerjakan oleh petani-petani yang sederhana, tetapi mereka dengan gembira menerima uang investasi yang sebenarnya untuk mahasiswa, tapi saya pakai untuk memberdayakan masyarakat, dan nanti pada akhirnya kalau keuntungannya ada lalu dipakai untuk kegiatan mahasiswa. Jadi timbal balik. Dan itu berkat dari Anda-Anda sekalian. Karena kalau tanpa Anda-Anda sekalian, saya pikir lele itu tidak ada dan 25 kolam itu tidak dipenuhi begitu. Dan saya masih punya satu lagi, saya masih membantu beberapa mahasiswa. Ya, satu saya minta dia usaha air isi ulang karena di desanya airnya cukup jernih dan dia mau berusaha begitu. Saya bantu dia dan itu uangnya datang dari umat. Ya, kemurahan hati umat. Saya juga membantu beberapa orang yang kesulitan keuangan, dalam arti bahwa mereka tidak bisa membayar kuliah, lalu saya beri mereka sebagai bantuan begitu. Dan itu datang dari Anda semua begitu. Saya hanya maklarnya begitu. Macam-macam, ada begitu banyak hal yang terjadi ya. Saya masih mau berpikir soal saya sudah membangun studio dan pelan-pelan nyicil-nyicil untuk bikin podcast dan macam-macam. Dan itu visi Kristiani itu yang memampukan saya, ya. Bukan soal Romo Effendi lagi, tapi soal Tuhan begitu. Dan itu yang membuat saya punya makna hidup objektif yang tadi saya katakan itu. Saya tidak lagi, ini bukan soal diri saya. Lanjut. Iya, ada satu pertanyaan, Romo. Silahkan yang lain kalau mau bertanya langsung bicara, silahkan bicara, atau mau lewat teks nanti dibacakan atau Romo baca sendiri. Satu pertanyaan, Romo, dari Liliana. Define kerajaan Allah sekali lagi dalam bahasa zaman now. Kerajaan Allah itu di mana kasih itu hadir. Ya, kerajaan Allah itu tidak lepas dari dunia kita, ya. Dan Anda bisa mulai kerajaan Allah dari hal yang paling dekat di rumah Anda. Saya pikir itu dulu, ya. Kalau kasih dan juga keadilan, ya, itu muncul, ya, kedamaian itu muncul, lalu itu kerajaan Allah, ya. Dan Anda tidak bisa mengingkari perasaan Anda kalau Anda mengasihi, Anda merasa damai, dan itu persis kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu yang diwartakan oleh Yesus itu sudah hadir di dunia, karena Yesus hadir di dunia. Tetapi apakah mencapai kepenuhannya? Tunggu. Maka tadi visinya Santo Paulus bahwa segala makhluk menanti-nantikan saat di mana anak-anak Allah diangkat.
Dan itu harapan kita, tapi itu bukan kemampuan kita yang melakukannya. Bahwa selama di dunia ini kita masih merasakan penantian, dan penantian itu bisa membuat kita menderita, ya, mengeluh, ya. Dan kerajaan Allah itu tidak sepenuhnya hadir di dunia ini atas dasar kemampuan manusia untuk menciptakan kerajaan Allah. Namanya juga kerajaan Allah, itu Tuhan yang bikin. Kita ini hanya jadi apa? Jadi pelayannya. Kan tadi tujuan hidup kita itu apa? Memuji, menghormati, dan melayani Tuhan. Kerajaan Allah itu kapan datangnya? Ya nanti kalau Yesus datang kedua kali. Sekarang sudah ada, tapi belum penuh. Berarti kita masih harus mengeluh, masih bisa merasakan derita, masih merasakan gak enak. Tapi tugas kita bukan mengeluh dan menderita itu, tapi tugas kita adalah membangun kerajaan Allah. Dan itu memenuhi tujuan hidup kita. Kalau mau bangun kerajaan Allah, ya mulai dari keluarga kita dulu aja. Gitu. Atau tetangga-tetangga kita, bolehlah, ya terserah. Di mana kasih dan kedamaian itu dirasakan, di situ kerajaan Allah hadir. Saya pikir itu dulu untuk sementara. Baik, Romo. Silahkan yang lain ya. Romo, ini Elisa dulu ya. Oh, oke. Sorry, Mary. Apa kabar, Mo? Baik. Ya. Terima kasih, ini bagus sekali untuk ngegetok saya. Ini saya lagi lihatnya, Mo, yang slide Romo bilang di mana tujuan hidupmu berada. Ini saya lagi mikir dari makna subjektif ke makna objektif tuh banyak challenge-nya kan, Mo. Itu kayaknya saya lagi crawling mau ke situ. Susah dan ngeluh terus. Terus pas Romo bilang jangan selalu mengharap kita tuh tidak mengalami penderitaan gitu ya, Mo. Aduh, itu yang saya nggak mau dengar. Itu maksudnya susah buat kita ya, apalagi saya kalau dipikir hidup saya comfortable sekarang. Tapi saya mau punya makna objektif. Jadi banyak attachment yang saya mesti detach. Saya berasanya gitu, Mo. Terus ini COVID-19 and ada kejadian kebakaran kan, Mo, fire ya. Saya melihat diri saya sendiri bagaimana ini Elisa sebelum COVID-19 sama sesudah fire gitu ya. Saya berasanya once saya decide, oke, saya mau bersama Tuhan, saya mau mempunyai makna objektif. Tuhan tuh membantu all the way. Kayak misalnya, saya sebelum COVID-19 saya paling kalau misa tuh hari Minggu. Sekarang oke, online, tapi I do it every day. Karena saya mau, bukan karena supaya Ria dilihat saya atau supaya bilang-bilang ke teman saya bisa online every day. I don't wanna do that. Tapi I have the kayak ada need buat to be with God gitu ya. Dan sesudah gitu saya berasa Tuhan tuh selalu kasih jalan. Dan Romo juga bilang relasi manusia tuh kan penting ya. Saya berasa benar, saya dulu sebelum COVID-19 kan saya suka pesta-pesta, Mo. Kita ketawa-ketawa gitu, I love it kan. Saya suka sama teman-teman gitu, senang rasanya, happy, joy. Tapi sekarang kan udah nggak bisa, mau ketemu teman aja takut. Dan udah gitu, saya pertama-tama berapa bulan I'm okay gitu. Saya find my new activity, olahraga di rumah, biasa ke gym, ketemu teman. Saya lama-lama udah 4-5 bulan, waduh mumet juga ya. Saya kayak udah kayak pembantu di rumah, rambut diikat-ikat, dijepit-jepit, ngepel semuanya sih di rumah. Terus ketemu sama teman, how much I miss them.
Jadi saya COVID-19 juga oke, I will take the faith ya. Saya nggak usah jauh-jauh. Saya pengen ngomong bener sama mereka. Saya kangen. Maksudnya saya nggak bisa ekspres sayang saya ke teman saya gitu kan. Biasanya kita peluk kalau ketemu. Tapi saya berasa gimana importantnya apa tuh manusia tuh berhubungan satu sama lain kan. Jadi itu juga kalau misalnya mau keluar, jadi I have a little bit of, maksudnya faith-nya deeper, is deeper. Oke deh, terserah deh mau COVID-19, I wear mask, wash my hand. Saya mau ketemu teman, mau ngobrol, nggak mau jauh-jauh, ngobrol begitu, nggak mau 6 feet. Jadi maksud saya Tuhan tuh selalu membantu, dan salah satu lagi yang waktu kebakaran itu kan juga agak mengerikan. Jadi barang-barang yang penting diambil, terus apa lagi yang penting, karena itu kita semua kind of mesti gerak cepat. Saya lagi mikir yang penting lagi foto, family foto. Saya nggak mau kehilangan yang the rest, kayak tas, kayak sepatu. I don't even think about it. Jadi kalau udah emergency begitu, saya berasa apa yang paling penting. Jadi dikasih lihat Tuhan, makna hidup kamu tuh yang paling penting apa. Itu semuanya kan temporary yang Romo bilang. Jadi saya mau bilang kayak COVID-19 and fire tuh membantu saya juga lebih dekat dari Tuhan, no? Gitu ya saya. Baik, terima kasih Elisa, itu sharing yang baik ya. Menurut saya memang dari sharing bisa ketahuan bahwa ada satu titik di dalam hidup kita yang memaksa kita keluar dari diri kita dan melihat ternyata yang saya pegang semua ini ya fana, tidak abadi ya. Lalu di dalam hidup saya ya ini semua hanya sarana, kalau bahasa latihan rohani Santo Ignatius Loyola, ini semua hanya sarana ya. Dan kita harus punya dalam arti tertentu, kita semua masih berjuang. Kita itu berarti termasuk saya ya. Harus berani juga untuk berjuang untuk melepaskan ya. Pada saat itu kita bisa dipaksa loh untuk melepaskan itu oleh Tuhan ya. Jadi dipaksa untuk melepaskan sarana-sarana yang kita anggap selama ini adalah tujuan. Kita itu seringkali mengaburkan tujuan hidup kita dengan sarana-sarana yang dipakai untuk meraih tujuan hidup kita. Itu beda. Sarana dan tujuan itu beda. Sarana dipakai untuk mencapai tujuan. Kita seringkali membuat sarana jadi tujuan, ya, karir, uang, itu kan dibikin, mungkin juga teman-teman itu dianggap sebagai, kalau saya punya teman, nah ini terutama di dalam golongan-golongan mapan itu di Amerika ya, kalau kita ngomong statistiknya, itu kelihatan sekali bahwa teman itu punya sahabat-sahabat tertentu itu menjadi sesuatu yang mutlak. Itu benar bahwa sarana teman persahabatan itu sarana. Tapi itu tidak pernah objektif, tidak pernah bisa membuat kita punya makna hidup kita yang objektif. Karena makna hidup kita yang objektif itu tidak terletak di ciptaan, dan persahabatan, pertemanan itu dalam lingkup ciptaan, begitu. Di dalam hidup kita punya pengalaman-pengalaman yang membuat kita keluar dari diri kita sendiri. Ya, Anda tahu betapa ini, saya beberapa hari ini mendengarkan talk show-nya dari seorang profesor di New York, saya lupa namanya, Haidt, ya, seorang psikolog sosial. Dia bilang bahwa ada momen-momen di mana manusia itu keluar dari dirinya, ya, dan begitu keluar dari dirinya, lalu dia merasa bahwa ini bukan soal semata-mata, bukan soal saya, sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang lebih besar, dia bilang. Dan ini terjadi di masa perang, ya, atau kalau paling gampang contohnya di Amerika apa? 911, ya, 911 itu orang semua yang tidak kena dampaknya secara langsung itu pun merasa bisa melebur sebagai sebuah entitas yang lebih besar dari dirinya. Siapa yang, orang Amerika mana yang tidak merasa sedih dan marah ketika tahu bahwa 2 menara kembar itu dihancurkan oleh teroris, ya, dan
membunuh begitu banyak orang. Orang yang tidak punya terkena dampak langsung dari peristiwa itu bisa juga merasakan, dan itu persis ya, ada saat-saat di mana manusia itu bisa keluar dan tidak lagi berfokus pada dirinya, tetapi keluar dari dirinya, dan itu yang dinamakan sebagai transendensi diri, walaupun levelnya beda-beda begitu ya. Ada orang yang punya pengalaman transendensi diri itu ketika dia berdoa, ketika dia berjalan di alam dan dia merasa menyatu dengan alam, dan itu pengalaman transendensi diri sebenarnya. Seperti itu. Itu bukan soal saya lagi, tapi ada sesuatu yang lebih besar. Dan itu dimiliki oleh manusia semuanya. Gitu. Oke, baik. Thank you, Mo. Ya, terima kasih. Azalea Tani, apa saran-saran untuk proses transendensi diri? Ya, mulailah berpikir tentang hal-hal yang sederhana. Mulailah melakukan hal-hal kecil untuk orang lain dulu. Tetapi kalau itu sudah biasa dilakukan, juga mulai penting untuk melihat bahwa hidupmu itu bukan hanya untuk dirimu. Dan kalau melihat sampai seperti itu, lalu Anda bisa mulai pelan-pelan keluar dari diri Anda. Sekarang saya tanya kepada Anda sekalian, apa artinya sukses? Orang beberapa kali bertanya pada saya, Romo, apa artinya sukses? Kalau saya sih agak gampang. Semakin saya berguna bagi orang lain yang membutuhkan, semakin saya sukses. Jadi ukuran kesuksesan saya tidak ditaruh di dalam diri saya, tapi seberapa saya berguna bagi orang lain, dan itu jauh lebih penting. Dan kayak begitu-gitu ya, sesuatu yang keluar dari dirimu sendiri. Dirimu tidak lagi jadi patokan. Dan persis kalau Anda lihat di dalam John C. Maxwell itu pernah ngomong, satu pakar kepemimpinan, dia bilang kepemimpinan itu juga bertingkat-tingkat ya, mulai dari Anda punya kepemimpinan karena Anda punya jabatan ya, Romo, maka Anda jadi pastor paroki umpamanya, lalu Anda punya jabatan, lalu Anda jadi kepemimpinan. Itu levelnya yang paling rendah. Tapi level yang paling tinggi ya tentu modelnya Yesus gitu ya, orang yang punya integritas ya, orang yang hanya batuk pun didengarin orang lain begitu. Itu orang yang melihat hidupnya sudah sungguh-sungguh punya integritas, sudah menyatukan segala aspek di dalam hidupnya. Tapi di bawah yang model seperti itu, model seperti Yesus, Mahatma Gandhi, di bawah seperti itu apa? Kalau kamu jadi pemimpin yang kamu dianggap sebagai pemimpin kalau kamu dirasa berguna bagi banyak orang. Dan itu yang level yang kedua dari yang paling atas. Saya pikir ya, saya dalam taraf itu saya nggak berani klaim bahwa yang kelima saya masih jauh begitu ya, karena itu levelnya Mahatma Gandhi, Yesus. Tapi paling tidak saya mau mengejar yang levelnya yang bahwa saya berguna bagi orang lain. Dan tempat kalau seperti itu lalu ada proses transendensi diri ya. Dan itu saya pikir hal-hal sederhana, baru melakukan sesuatu yang sederhana untuk orang lain, dan itu akan membentuk makna hidup kita ya. Dan itu seiring dengan visi Kristiani sebenarnya, membangun kerajaan Allah, menciptakan kasih dan kedamaian, mungkin juga keadilan ya. Leon ya, oke. Mary dulu. Thank you. Mary mau bicara dulu, orang Mary nggak apa-apa. Saya belakangan. Ya, thank you. Pertanyaan saya related sama kesimpulan yang Romo buat, yaitu nomor 4. Karena di situ Romo tulis manusia Kristiani berubah mengikuti perubahan lingkungannya. Karena setiap perubahan lingkungan adalah sebuah transformasi dari Allah untuk menuju kebaikan. Perubahan lingkungan ini yang Romo maksud apakah nature yang manusia tidak mempunyai kontrol, atau juga
Apa Romo? Dalam arti yang sangat luas, Mel. Jadi tidak hanya bukan cuma nature. Bukan. Gimana kalau perubahan yang terjadi karena ada kontrol dari orang lain yang mau tidak mau kita harus jalani, walaupun itu tidak sesuai dengan Christian value yang kita pegang. Bisa kasih contoh lebih jelas, Mel? Jadi supaya saya menjawabnya juga cukup jelas. Gitu. I don't want to go there. Ini pertanyaan yang sangat abstrak, tapi ya begini, Anda punya hati nurani, dengarkanlah hati nurani Anda. Ya. Oke. Bukan untuk bermaksud pro kemana-mana. Cuman ya ini cuman ekspresi dari apa yang saya pikirkan aja. Ini berhubungan dengan pertanyaan Leonie tentang election. Oh ya. Ya itu mau. Romo tahu ya, kan? Ya, maksud saya mengerti. Jadi maksud saya berarti tidak semua perubahan merupakan bentuk dari transformasi yang probably yang Tuhan inginkan. Jadi menurut Romo bagaimana itu justification-nya? Saya terus terang, kalau itu memang celakanya jadi orang Amerika hari-hari ini dan sudah terjadi 4 tahun yang lalu juga sama. Karena kalau ditanya apakah kandidat yang dipilih cukup bisa memenuhi apa yang dicita-citakan oleh Tuhan Yesus sendiri, saya kok merasa tidak seperti itu. Nah, tapi pilihan politik itu juga begini, ini temperamen itu berarti menyangkut soal kepribadiannya dia dan mindsetnya dia, itu menentukan pilihan politiknya, gitu ya. Kalau Anda konservatif lalu Anda lebih memilih Trump umpamanya, dan kalau Anda liberal Anda lebih cenderung memilih Biden, gitu ya, no? Saya tidak mengatakan bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam diri 2 orang itu, karena kalau Anda, itu yang saya bilang, Anda melihat 2 sosok ini sebagai perwujudan kerajaan Allah, saya tidak merasa seperti itu. 2 orang itu 2 orang yang saya tidak mengatakan tidak mewakili, tetapi bukan kerajaan Allah. Anda tidak membangun kerajaan Allah hanya karena apa? Memutuskan untuk mendukung A atau B. Saya tidak pikir itu keputusan Anda yang ada di dalam hidup Anda yang Anda harus lakukan. Saya tidak mau mengatakan bahwa Anda merasa bahwa Anda membangun kerajaan Allah kalau Anda milih Trump atau Anda milih Biden. Saya tidak merasa seperti itu. Kerajaan Allah jauh lebih luas daripada 2 sosok itu, dan 2 sosok itu tidak bisa mewakili kerajaan Allah. Bahwa kalau ada Ave Maria setelah Trump ngomong, ya itu ya boleh saja dong. Nanti Biden kalau ada haleluya setelah Biden ngomong, apakah dia lalu menjadi sangat Katolik ya? Saya tidak merasa seperti itu. Jadi Anda boleh mengatakan bahwa apapun pilihan saya itu hak kebebasan yang datang dari Tuhan yang diberikan kepada saya, dan saya mau menggunakannya secara baik-baik berdasarkan rasionalitas saya, tapi juga berdasarkan hati nurani saya. Kalau satu titik hati nurani Anda menentang Anda untuk memilih keduanya, ya silakan. Ajaran moral Katolik jelas. Kalau Anda punya hati nurani mengatakan bahwa saya memilih A atau B atau tidak memilih keduanya, pada satu titik ya, setelah Anda menimbang-nimbang secara rasional, tidak ada dosa dalam hal itu. Begitu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa dengan memilih A Anda membangun kerajaan Allah, dengan memilih B Anda membangun kerajaan Allah. Saya tidak pernah mengatakan itu, karena kerajaan Allah tidak bisa diwakilkan oleh kedua orang itu. Begitu. Oke, thank you, Mas. Baik. Ya, silakan. Susilo, ya. Mengenai makna hidup,
itu saya setuju dengan yang Romo bilang, mendirikan kerajaan Tuhan di bumi ini. Dan itu dilakukan mulai dari keluarga dan dari hal-hal yang kecil. Contohnya kayak Romo misalnya memberikan bibit lele untuk dikembangbiakan kepada penduduk setempat. Itu small step, tapi itu a big effort untuk mendirikan kerajaan Tuhan di dunia. Tetapi setelah saya baca bukunya kemarin saya bicara juga sama Romo Andalas mengenai bukunya Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, itu bukunya yang paling terkenal gitu. Betul. Nah itu saya terinspirasi. Contohnya begini, dia kan ditaruh di camp Auschwitz dengan kejam oleh Nazi. Dia lihat setiap hari, ya, saudara-saudara dibunuh, ada yang bunuh diri. Tetapi sebenarnya pada saat dia di kamp konsentrasi itu, dia sudah melaksanakan apa yang disebut bagaimana menyebarkan kasih kepada sesama dan bahkan kepada sipir-sipirnya atau tentara Nazi itu sendiri. Ada roti dia bagi, dia memberikan senyum dengan segala kekurangan. Ya. Tetapi itu berlanjut terus-menerus sampai suatu saat setelah dia lihat family dibunuh, dia lihat teman-temannya bunuh diri atau dibunuh juga, maka tujuan hidup buat dia jadi sumir. Jadi tujuan hidup yang menurut dia, yang dia sudah laksanakan selama ini dengan penuh cinta kasih, dengan membagi kepada sesama, tetap penderitaan itu makin lama makin berat. Sampai hampir mengambil putusan bagaimana saya harus berlaku. Ya. Apakah saya tetap harus menunggu harapan bahwa pada suatu saat Jerman akan kalah perang dan tentara sekutu akan membebaskan dia. Jadi pada saat on the edge daripada dia punya perasaan, pada dasar yang perasaan di mana sudah tidak ada harapan lagi, maka dia berkesimpulan bahwa tujuan hidup itu adalah kita, menurut dia sia-sia untuk kita usahakan. Dia udah berusaha setengah mati. Malah dia bilang begini, maka dia ada suatu turning point. Daripada mencari tujuan hidup, ini dalam konteks di sini ya Romo, dalam konteks di Auschwitz. Daripada mencari tujuan hidup, biarlah hidup itu memberikan tujuannya kepada kita. Dia balik begitu. Jadi bukan mencari tujuan hidup yang transendental, yang dia sudah laksanakan, tetapi dia balik. Aksiom itu menjadi, biarlah hidup itu sendiri memberikan tujuannya kepada kita. Sebab dia pikir begini Romo, kalau mengapa dia bilang begitu? Karena dia bilang, Nazi bisa mengambil saudara-saudaranya, bisa mengambil siapa yang dikasihi. Tetapi Nazi yang di kamp Auschwitz itu tidak bisa mengambil kemerdekaan saya. Kemerdekaan saya untuk bersikap terhadap penderitaan yang dialami saat ini. Menurut caranya sendiri. Nah, jadi dia bilang kalau kita tidak bisa lagi ya memberi, kalau kita tidak bisa lagi menanggapi penderitaan yang kita alami, kita tidak bisa merubah keadaan yang dialami, maka adalah saatnya pada saat sekarang saya merubah diri saya sendiri. Jadi dia merubah diri saya sendiri. Nah itulah dia punya filosofi. Jadi kalau dia sudah putus harapan dan dia sudah tidak bisa merubah lagi keadaan sekeliling, walaupun dia sudah melaksanakan apa yang dititahkan Tuhan menurut agamanya itu, maka dibilang satu cara adalah dia bagaimana dia mengubah dirinya itu sendiri. Sampai kebenaran pada akhir perang dunia dia adalah salah satu survivor dari kamp Auschwitz. Nah, jadi menurut inspirasi ini saya kemudian berpikir, apakah tujuan hidup itu kita secara a priori kita buat sendiri berdasarkan kaidah-kaidah agama, berbuat cinta kasih sama, tapi ada satu saat a certain moment in your life that you have to make your own decision. You have to make your own let's life decide what your plan is. Dan itu harus datang daripada kitanya yang dari sini yang akan merubah keadaan. Itu Romo. Jadi kaitannya sama tujuan hidup itu bagaimana Romo? Si Romo, kita mute Romo karena ada echo. Romo bisa unmute ya. Romo boleh menyelak nggak Romo untuk menjawab pertanyaan Babe Susilo?
Boleh aja. Good. Kalau menanggapi pertanyaan Babe, kalau aku sih ini pengertian aku ya, bahwa Tuhan itu dan orang tua kita itu menciptakan kita untuk berbahagia. Itu basis yang aku pegang dengan sungguh-sungguh. Jadi aku menjaga harkat itu dengan baik. Kita boleh menolong orang, kita boleh baik dengan orang, kita boleh membangun kerajaan Allah dengan cinta kasih dan segala macam. Tapi kita juga mesti tahu bahwa harkat dan tujuan kita itu Tuhan ingin kita hidup berbahagia, dan orang tua kita juga melahirkan untuk kita hidup berbahagia. Mungkin ada orang lain juga yang nggak menghendaki kelahiran kita. Tapi setahu aku, itu yang aku selalu tanamkan ke teman-teman, ke orang-orang yang aku kenal, bahwa Tuhan dan orang tua kamu menciptakan kamu untuk berbahagia. Jadi jangan bersedih gitu. Ya, Romo sekarang gantian yang jawab. Begini, memang Viktor Frankl itu ngomong bahwa dia akan ada momen-momen di dalam hidup kita yang membuat kita harus berpikir untuk bagaimana menjalani hidup kita, dan itu seperti katanya Babe tadi bahwa hidup yang membuat tujuan kepada kita. Tetapi saya juga berpikir bahwa Viktor Frankl berjuang untuk selamat. Ya, bagaimana dengan Santo Maximilianus Kolbe? Dia tidak berjuang untuk selamat, dia bahkan memberikan dirinya untuk digantikan dan dibunuh, ya, karena dia melihat seorang Yahudi dipilih untuk masuk ke dalam kamar gas, dan orang yang menangis karena dia bilang dia punya anak istri, saya nggak mau ini masuk tidak mau mati sekarang. Terus Maximilianus Kolbe bilang, ambil saja, saya tukar dengan orang itu. Kenapa Maximilianus Kolbe bisa melakukan itu? Dia tidak berjuang untuk selamat, bahkan dia memberikan dirinya, tukar. Ya, itu sebuah pengorbanan, dan apa yang membuat dia bisa melakukan itu? Jauh melampaui, mohon maaf, Viktor Frankl itu terjadi kasus Viktor Frankl itu terjadi di banyak dari kita. Ya. Tapi kita tahu bahwa kalau kita punya iman, ya, dan dalam arti ini bahwa kita punya makna objektif dalam hidup kita yang adalah Tuhan, kita bahkan bisa memberikan diri kita, ya, tidak hanya untuk selamat, loh. Ya, tidak hanya untuk selamat, bahkan untuk tidak selamat dalam pola pikir manusia. Ya. Bukan dalam kacamata Tuhan. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh Santo Maximilianus Kolbe, ya, menukarkan dirinya. Begini, banyak dari kita yang memang apa yang dikatakan oleh Viktor Frankl itu benar. Tapi menurut saya kalau kita punya iman, lalu peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita jauh lebih bermakna dan tidak mudah, tidak menemukan landasannya, justru karena iman Kristiani kita. Cara memandang kita terhadap sebuah kejadian yang tidak mengenakan, itu justru karena kita punya iman yang menginformasi kita bagaimana harus memandang, memaknai peristiwa tragedi di dalam hidup kita, ya, ataupun yang senang-senang, tapi ya tragedi itu juga penting, sangat penting bahkan, ya, dan itu makna objektif di dalam hidup kita itu menjadi sangat penting. Ketika apa? Sudah tidak ada teman, sudah tidak ada uang, sudah tidak ada harta benda lagi, tiba-tiba mengapa semua yang dulu saya anggap sesuatu yang bermakna dalam hidup saya tiba-tiba hilang semuanya? Gimana kita menggantungkan makna hidup kita kalau tidak di sesuatu yang objektif, yang tidak berubah, itu yang kita sebut sebagai Tuhan. Saya pikir itu dulu tanggapan saya untuk sementara. Ya Romo, emang Viktor Frankl sama Maximilian Kolbe itu lain. Kalau Maximilian Kolbe kan dia memberikan nyawanya itu untuk membebaskan satu keluarga Yahudi untuk dimasukin ke kamar gas. Pengorbanan yang terbesar itu menunjukkan secara tidak langsung dia menciptakan kerajaan Tuhan di bumi ini dengan kasih sayangnya, dengan pengorbanannya.
Tapi ini mungkin berbeda situasinya dengan si Viktor Frankl. Kalau Viktor Frankl itu dia bagaimana how to survive. Jadi konteksnya lain, Romo. Kalau yang satu ini dia mengorbankan, kalau dia how to survive. Nah, survival ini ya yang membuat dia pada waktu jadi bahasa dia mengarang buku itu, Man's Search for Meaning. Jadi dia mengadakan sedikit perubahan, yaitu dia lebih berorientasi kepada kemampuan diri dia sendiri, ya, untuk menyesuaikan terhadap penderitaan. Daripada kita disesuaikan oleh penderitaan, tapi dia menyesuaikan diri terhadap penderitaan. Nah, itu adalah suatu batin. Jadi ini perubahan batin, begitu. Yang emang menurut saya itu tidak mudah. Tapi situasi itu membuat dia harus mencari jalannya sendiri, yaitu melalui dia punya keputusan sendiri. Itu, Romo. Baik, saya pikir bahwa apa yang dialami oleh Viktor Frankl itu sangat penting untuk kita pelajari, dalam arti bahwa kita kalau berhadapan-hadapan dengan penderitaan, memang kita pada satu titik harus menemukan apa arti penderitaan ini. Dan menurut saya jauh lebih penting kalau ya kita bisa membuat makna subjektif dari derita kita, tetapi iman Kristiani kita sendiri sudah mau mengatakan bahwa apa? Bahwa ada sesuatu yang kamu bisa lakukan dengan apa? Memaknai seturut dengan imanmu. Ya. Dan ya tentu bahwa banyak orang yang bisa mengatakan, oh ya saya derita tapi saya punya family, punya apa? Well, ya itu benar sekali begitu ya. Tapi at the end ketika kamu merasa kok hidup saya tidak ini ya, semuanya berlalu begitu saja, termasuk orang-orang yang bahkan saya anggap dekat sekalipun, pada satu titik mereka tiba-tiba umpamanya saya di dalam kamar rumah sakit sendirian, tidak ada siapapun. Kalau pada posisi seperti itu, lalu pertanyaannya, ya memang kita tidak bisa menggantungkan pada yang kelihatan, yang terindra, tetapi pada sesuatu yang saya bilang itu adalah tujuan kita berada saat ini di hidup ini apa, yaitu Tuhan. Dan persis ketika semuanya tercabut, yang namanya ciptaan itu tercabut dalam hidup kita, siapa yang mau kita pegang? Ya jelas Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan itu sendiri yang membuat hidup kita punya makna. Kalau kita sejak awal sudah merasakan itu, ya, tapi beberapa orang mungkin justru di akhir hidupnya malah melihat Tuhan dengan lebih jelas. Saya tidak pernah bisa mengklaim bahwa orang yang sekarang tidak percaya pada Tuhan pada akhir hidupnya juga tidak percaya pada Tuhan atau tidak pernah bisa berjumpa dengan Tuhan. Tidak, saya merasa bahwa kemungkinan itu selalu terbuka. Bahkan orang yang percaya pun bisa kehilangan imannya ketika di akhir hidupnya. Itu baik-baiknya kita merawat iman kita dalam keseharian kita, dan itu yang pada akhirnya menjadi sebuah virtue, keutamaan dalam menjalani hidup. Ya. Bahkan sampai akhir hidup kita pun kita tahu bahwa walaupun kita menderita, penderitaan itu yang saya bilang tadi 4 pilar itu yang paling akhir apa? Kebangkitan. Bahkan kalaupun derita ini terjadi sampai akhir hidup saya tahu bahwa Tuhan saya menanti saya di kehidupan yang kedua. Kita tidak hidup hanya sekali, kita hidup 2 kali. Pertama di dunia ini, kedua nanti bersama dengan Tuhan secara lebih dekat. Itu jawaban dari saya dulu. Terima kasih, Romo. Ya, baik. Romo, saya bisa tanggapi sedikit soal kerajaan surga untuk Susilo? Bisa. Begini ya, kalau menurut saya kita menjalankan kerajaan surga di dunia ini seperti apa sekarang ini, contohnya masa pandemi ini, banyak orang yang stres, ya toh, dalam keadaan mungkin karena penyakit ini, COVID ini, dan karena juga lockdown ini, gitu. Kalau menurut saya tuh lebih condong
untuk memang kalau menurut peraturan kita tuh nggak boleh nengokin orang gitu loh ya. Tapi kalau menurut saya dengan cara membantu menengoki orang yang sedang stres ini, itu membuat orang tersebut menjadi relief, and dengan cara begitu saya tuh bisa membantu mereka gitu loh. Memang konsekuensinya, resikonya, maksudnya ya mungkin kita kalau orang ya itu banyak orang merasakan wah nyambangi orang yang sakit yang masa ini pandemi ini kita tuh nggak diperbolehkan. Tapi kalau menurut saya tuh nggak peduli urusan itu. Yang saya tujukan itu supaya orang tersebut itu bisa merasa relief dari penderitaannya gitu. Karena dengan cara membuka pintu rumah untuk orang-orang yang merasa membutuhkan, itu yang saya rasa ya itu sangat untuk saya ya itu saya bisa merasakan membantu mereka jadi bagaimana ya jadi untuk saya tuh menjalani kerajaan surganya ini di dunia ini untuk membantu mereka gitu. Memang itu resiko untuk saya untuk membuka rumah saya, tetapi saya tuh nggak peduli. Yang penting orang tersebut yang membutuhkan saat ini gitu. Makanya ya ini bukannya saya tuh bragging gitu ya. Ini saya merasakan kepentingannya untuk mereka bagi yang membutuhkan karena mereka tuh stres berat gitu loh mau ya toh biasa pergi kemana-mana ketemu siapa teman-teman atau apa gitu, sekarang mesti diam di rumah toh nggak kemana-mana nggak ngomong sama siapa-siapa. Nah orang itu bisa bener-bener stres berat ya toh. Nah karena depresinya itu bikin orang tersebut jadi sakit. Nah, saya tuh melihat itu, jadinya menurut saya kerajaan surga tuh ada di dunia ini itu untuk membantu mereka, orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi ya saya sih nggak begitu ngerti soal yang seperti tadi Susilo bilang menurut si Anu gitu loh, Profesor Sapa gitu. Nah, kalau menurut saya ya ini yang pikiran saya sendiri gitu. Kalau kita memang mau menjalankan kerajaan surga di dunia ini, membantu orang yang membutuhkan pada saat ini gitu. So, hopefully yang lain gitu bisa mengerti yang saya sudah katakan gitu. So, bagaimana menurut Romo? Oke, baik. Terima kasih, Ci Julia. Itu yang saya bilang bahwa visi Kristiani itu ada 4 pilar, inkarnasi, kasih, salib, dan kebangkitan. Dan kita percaya bahwa kasih itu sendiri sebuah pilar dari visi Kristiani. Dan saya tadi ngomong soal transendensi diri, dan itu penting bahwa saya bilang kalau Anda berhasil melampaui diri, kepentingan diri Anda sudah berhasil melakukan transendensi diri dalam hal yang kecil-kecil, tetapi itu sesuatu yang sangat penting dalam iman Kristiani. Ya, virtue itu hasil dari kebiasaan sebenarnya, dan kebiasaan membentuk cara pandang. Atau cara pandang membentuk kebiasaan, bisa berbalik arah juga. Saya hanya merasa bahwa kita membantu orang-orang dengan visi Kristiani menghadirkan kerajaan Allah itu termasuk dengan menghibur orang-orang, dan tentunya ada resiko. Setiap pilihan itu ada resiko ya. Tapi bahwa apa yang dilakukan si Jul sendiri itu menunjukkan bahwa ya kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang abstrak. Karena apa? Ya itu yang saya bilang, inkarnasi itu harus terjadi di dunia ini karena Allah itu berinkarnasi masuk ke dalam dunia, dan itu harus terjadi di dalam hal-hal yang konkret
Ya, kecil-kecil tetapi konkret dan jelas, itu kemungkinan besar kerajaan Allah hadir di situ, di mana orang merasakan kasih dan kedamaian dan mungkin juga keadilan. Ya. Begitu Cicu, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Cijo. Romo, next question dari Marcel Bon ya. Ya, saya sendiri tadi sudah mau membaca tapi kepotong ya. Romo dengan Marcel, tentu visi spiritual setiap orang itu subjektif, tetapi tidak bisa jauh-jauh. Menurut saya visi kita sebagai orang Kristen itu to be holy. Misinya yang bisa berubah, berkembang sesuai dengan tingkat spiritualitas kita masing-masing. Meskipun menurut Matthew Kelly, this is the biggest lie. Holiness is not possible. Jadi maksudnya Matthew Kelly adalah holiness is not possible, atau menurut Matthew Kelly yang kebohongan terbesar itu adalah ketika orang ngomong bilang kudus itu tidak mungkin, gitu. Menjadi kudus itu tidak mungkin. Mungkin yang dimaksud oleh Matthew Kelly, kalau saya pernah membaca bukunya, kita semua dipanggil untuk menjadi kudus, gitu ya. Dan ada dunia menawarkan kepada kita bahwa tidak mungkin menjadi kudus. Mungkin ini yang dimaksud oleh Marcel. Begitu ya. Betul, Romo. Mungkin saya salah tulis di situ. Oh, nggak apa-apa. Ya, koreksinya. Baik, jadi ya panggilan kita menuju kepada kekudusan. Saya pikir itu kalau Anda membangun kerajaan Allah, itu kan Allah itu kudus. Jadi kalau Anda membangun kerajaan Allah, Anda harus punya kekudusannya Allah, begitu aja. Ya dong. Nah, persoalannya bahwa tidak ada orang yang 100% bisa sama seperti Allah kudusnya, karena kita ciptaan tidak mungkin bisa kudus seperti Allah. Ya. Tapi bahwa panggilan kita untuk menjadi kudus, iya. Dan itu Matthew Kelly dalam hal ini benar. Kalau visi kita membangun kerajaan Allah, berarti kita juga visi kita adalah membangun kekudusan di dunia ini. Kekudusannya seperti apa ya? Kekudusannya ya tidak bisa seperti kekudusan Allah. Itu yang saya bilang tadi, bahwa di dunia ini, selama di dunia ini kerajaan Allah sudah hadir, tetapi belum sepenuhnya. Hanya Allah yang bisa membuat kerajaannya hadir sepenuhnya di dunia ini. Kita hanya berpartisipasi dalam membangun kerajaan Allah ini, lengkap dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, lengkap dengan segala keutamaan dan juga dosa kita. Jadi dalam arti tertentu bahwa kita dipanggil untuk membangun kerajaan Allah, itu berarti membangun untuk menciptakan kekudusan di dunia. Ini sekaligus tahu bahwa kekudusan itu bukan sepenuhnya seperti kekudusannya Tuhan. Saya pikir itu tanggapan saya lebih dulu. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa kalau saya membangun kerajaan Allah di sini, bahwa nanti kekudusan saya, tingkat kesucian saya itu sama seperti tingkat kesuciannya Yesus. Ya jelas enggak, gitu. Tapi bahwa kalau saya berpartisipasi dengan membangun kerajaan Allah bersama dengan Allah, berarti saya juga menularkan kekudusan Allah kepada dunia. Bahwa kekudusannya tidak seperti Allah, no problem. Begitu. Saya pikir itu dulu. Panggilannya kita memang menyebarkan kekudusan Allah, kekudusan Tuhan di dunia ini. Itu ya, Marcel ya. Terima kasih Romo, jelas sekali. Leoni, jadi solusinya apa? Don't vote. Bagaimana Leoni saya menyuruh kamu untuk don't vote? Saya menyuruh kamu untuk mendengarkan suara hatimu dan biarkan itu kamu yang melakukan pemilihan itu. Karena kalau begitu saya mengatakan jangan voting, saya memasukkan pikiran saya ke dalam pikiranmu, dan itu menurut saya bukan suara hati. Tadi saya menekankan soal suara hati, maka yang perlu Leoni perlu rasakan dan pikirkan baik-baik. Saya mau pilih A, mau pilih B, atau tidak pilih sama sekali. Apapun yang diputuskan setelah Leoni memikirkan baik-baik dan mendengarkan suara hati secara baik-baik, tidak ada dosa dalam hal itu. Nah, jadi saya tidak akan mengatakan pilih A, pilih B, atau jangan pilih, karena itu saya kembalikan kepada suara hati Anda dengan menggunakan rasionalitas Anda. Baik,
Next question mungkin dari yang Christine Sukamto ya, Romo. Baik. Tujuan hidup subjektif vs tujuan hidup objektif. Apakah secara jelas bisa ditunjukkan pada perbedaan persembahan dari Kain dan Abel? Ya, saya pikir tragedi Kain dan Abel itu bukan hanya semata-mata tragedi soal iri hati, tapi itu yang saya bilang soal transendensi diri, tidak lagi berpikir soal dirinya, ya. Abel itu orang yang bisa menunjukkan bahwa dia punya transendensi dirinya, jadi dia tidak lagi menyimpan apa yang baik-baik dari dirinya dan memberikan kepada Tuhan yang jelek-jelek, ya, yang memberikan kepada Tuhan apa yang terbaik dari dirinya. Dan itu hanya bisa kalau dia tahu bahwa memang segala sesuatunya asal dan tujuan hidupnya adalah Tuhan. Sedangkan Kain tidak memberikan kepada Tuhan apa yang terbaik dari dirinya karena masih berkutat pada dirinya. Nah, itu sebuah paradoks ya. Kalau Anda mau memberikan yang terbaik dari diri Anda tidak bisa berkutat pada diri Anda. Anda harus pikirkan sesuatu yang lebih tinggi daripada diri Anda. Percaya atau tidak, silakan, ya, silakan dipahami baik-baik itu. Setiap kali Anda keluar dari diri Anda untuk sesuatu yang lebih besar dari diri Anda memberikan diri Anda yang terbaik. Dan saya pikir itu tujuan objektif hidup kita adalah Tuhan, karena itu ada di luar diri kita, dan itu objektif eternal dalam arti abadi dan tak berubah. Oke, ya, so far tidak ada pertanyaan lagi di teks. Ya, saya pikir kalau tidak ada pertanyaan kita selesai saja, begitu sudah 1 jam 45 menit. Dan beberapa orang mungkin sudah lelah di ujung dunia yang seberang, begitu. Ya. Romo juga sudah lapar, Lele sudah memanggil. Boleh Romo, silakan ditutup. Saya masih punya meeting lagi jam 9, jadi saya pikir bahwa diskusi kita hari ini cukup, dan terima kasih atas segala tanggapan, sharing, dan juga pertanyaan, begitu. Ya, terima kasih Romo. Boleh ditutup dengan doa dan berkat untuk kita, Romo? Baik, kalau gitu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami adalah sahabat-sahabat-Mu yang mau mencintai-Mu lebih dekat dan mengikuti-Mu dengan sepenuh hati. Kami percaya bahwa panggilan kami di dunia ini telah ditetapkan sejak awal mula hidup kami, dan kami mau supaya panggilan itu, visi itu menjadi sesuatu yang ada di dalam hidup kami dan menjadi gerak kami bersama-sama dengan gerak-Mu untuk memperbaharui dunia ini. Kami mau ya Tuhan, di dalam masa-masa perubahan ini, iman kami selalu tetap meneguhkan kami, menguatkan kami, dan terus membuat kami maju bertumbuh di dalam cinta kasih dan pengharapan. Ya Tuhan, sekarang kami mohon berkat-Mu, berikanlah kami istirahat yang cukup malam hari ini, dan semoga besok kami bangun dengan penuh pengharapan dan juga cinta kasih, supaya kerajaan-Mu semakin terwujud di dunia ini, mulai dari hal-hal yang paling kecil, dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mohon semuanya ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Allah Bapa yang Maha Pengasih memberkati hidup kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Thank you Romo. Baik, sampai jumpa. Terima kasih.